Masuk. Masya Allah, keren. Ini mah hafal semua burung di sini. Ada berapa jenis spesies, Kang Pio? Burungnya di sini ada 120-an spesies. Kalau jumlahnya sekitar kurang lebih 300. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Oh, Jadi enggak selalu. Ini kan ada yang ya. berkembang biak, terus kemudian ada yang dikeluarkan lagi ke alam. Jadi Oh, ada yang dilepas. Iya, yang pernah kita lepaskan burung kacer sama pelatuk. terus tongkat centrong, adalah. Oh, yang paling langka apa, Kang Pio? Yang paling langka di sini pauk pancawarna kayaknya. Iya tahu. Di sini sih ada burung baru kemarin, Burung langka lah. Ini Oh, ya? ini kasturi Tuh, raja. kasturi raja. Kasturi raja. Iya, Oh, Masya Allah. Ada kasturi. kasturi raja. Enggak, maksudnya nggak ada ular yang masuk karena kalau ini ya Oh, pernah dari Pernah ya? ular-ular kecil ya, yang dari Daun. berdaun. samping gitu. Tapi ya ular-ular kecil aja masih bisa ditangkapin sama kita. Ih, bagus banget. Payungan ya? Ya ini banyak ikannya juga, Ustaz. Ya. Ada ikan pari, Ini kayak arwana ya? ya arwana, pari, Oh, ada pari. pari ya, tawar ya. Beberapa burung jinak sih di sini, Ustaz. Ya ini ada yang kepo nih di payung. Oh iya. Ini tetasan sini, jalak kebo. Ada burung di atas payung tuh. Nih, kita Ayo. Tapi ada programnya ya, khusus buat mental jalan gitu. Nggak ada sih. Kayaknya ngasih makan burung gitu kan. Oh. Healing banget sih buat orang-orang yang kayak lagi depresi. Kayak Kang Pio awet muda ini nih. Beda orangnya nih orang. saya 50 tahun. Masa sih? Iya. Beneran? Iya, baru kemarin ulang tahun. Yakin 50 tahun? Iya. Oke, 30 kurang. Asli 50. Ya udah saya kasih makan lagi deh. Biar awet. Bapak berapa tahun? Saya 40 tahun. Oh. Kelihatan lebih tua saya. Ini kura-kura aldabra yang hitam. Lebih gede daripada Mutia loh. Mutia Iya. baru 7 tahun, 8 tahun. Tapi belum dewasa hitungannya. Iya. Dia bisa sampai 150 tahun. Berarti 20 tahun masih anak-anak ya? Iya, menuju dewasa dia bisa berkembang biak sekitar 20 ke atas baru. Enggak. Burungnya terlihat happy sekali. Ini biasanya nggak kayak gini, emang cuma kayak gini aja, suka ada show di sini gitu. Enggak, emang kayak gini aja. Emang ini buat Jadi nggak kura-kura. dibikin program apa-apa, cuman ini aja. Kalau buat show biasanya malah di sini, Oh, di situ. di decknya. Nggak apa-apa. Ini konsep hutan perdu. Hutan apa? Hutan perdu. Jadi batang-batang kecil-kecil Oh, tapi rapet. 150 jenis spesies sih. 120. Ya. 120. Dan di sana juga ada kura-kura. Kura-kura Yuk, Mutia, kecil-kecil. Ada burungnya lucu. Paruhnya panjang banget. Apa nih? Si mulutnya. Ini ada sarang burung. Oh, ini mereka bikin sendiri ya? Ini bikin sendiri, terus di sini udah beberapa kali
punya anak. Hmm. Jadi sekarang malah tambah banyak. Padahal ini baru setahun Nanti kan? tapi yang udah dijatuhin Iya. sama dia. Padahal ini baru setahun ya? Ya betul. Tapi udah bisa gini ya? Ya ini Cepet ini ya? proses dia ini hampir 9 bulan baru mampu bikin sarang seperti alaminya. Karena dulu masuknya burung-burung muda. Ya, Jadi waktu itu kita menggunakan sarang yang asli yang dari luar kita taruh digantung di sini buat supaya mereka niru. Oh, harus dikasih simulasi dulu Ya betul. contoh ya? Karena mereka kan muda datangnya. Ya, Nah, ya. terus tapi ternyata awal-awal mereka bikin sarangnya itu gak sempurna. Jadi ngaco lah. Iya, iya, iya. Jatuh-jatuhan. Belajar. Lama-lama dan Oh, berarti berhasil. diajarin juga ya? Nih. Bahan-bahannya dapat dari sini nggak berarti? Bahannya di sini ada pohon palem, terus ada rumput-rumput yang di bawah, terus pohon pisang juga mereka ini sendiri ambil sendiri, terus Oh, dia ini dianyam. sendiri ya? Dianyam. Gitu. Kalau ini prosesnya rumit, jadi burung penganyam ini nggak sekaligus dia ini membangun sarang itu. Misalkan di sini nih dia ngebangun sarang sekali jadi di sini. Jadi ada satu pasangan, kemudian jantannya bikin fondasi, nanti diperiksa sama betinanya. Kalau fondasinya kurang baik itu dibongkar lagi atau terus dibongkar dan ditinggalkan bikin lagi fondasi yang baru. Baru setelah kepake sama betinanya baru mereka lanjut bikin sarang. Oh, jadi supervisornya betinanya ya? Iya betul. Nah di sini juga nih burung yang udah langka lah. Terulek topeng. Terulek topeng. Nah ini bersarangnya di sini. Oh. Jadi di tempat ini dia bersarang terus tadinya 2 kan sekarang bertambah anaknya 3. Oh, Masya Allah. Nah dia bersarang di sini. Terus alhamdulillah bisa hidup survive. Iya, ada burung. Tadinya terus kura-kuranya dikeluarkan. Nah tapi sekarang karena ini udah dewasa, udah gede, kura-kuranya masuk lagi. Ini bukan burung yang terbang ya? Terbang. Oh, terbang. Burung migrasi malah ini dari Australia. Oh. Tapi Yang di Indonesia itu ada Trulek Jawa, tapi udah punah. Nah, baru ini ada yang migrasi ke Indonesia, terus mungkin masih kecil gak bisa kembali lagi, terus ada yang nyerahin ke sini, kepasang. Masih kecil nyerahinnya ke sini. Tuh dia terbang dari sebelah sana. Oh iya. barusan. Iya, itu bapaknya. Yang Oh, itu bapaknya ada bapaknya jenggotnya. yang jenggotnya panjang. Oh, ada jenggot. Ada rajanya. Keren banget ya. Luar biasa. Aku pikiran tadi kalau misalnya ada pasien mental yang butuh healing di sini luar biasa ngasih makan burung gini-gini doang pakai Iya, trik. tadi udah ada nyamperin. Iya, itu kebahagiaan tersendiri. Bener. Pantesan Kang Pio awet banget. Iya, awet tua. Kayak ABG. Iya, awet tua dia. Kirain masih jomblo. Nih, intinya kalau misal aviary itu jangan becek aja. Nah, ini tuh rahasia nggak becek itu salah satunya di bawah ini tuh kita bikin resapan-resapan air. Jadi ketika air itu tuh langsung masuk. Ini maaf ya. Di bawah ini tuh ada kayak got gitu, Ya, bolong-bolongin. dikasih ini ya. Ya, jadi Jalur kalau air ya. sudah becek, bau, itu jadinya akan jadi sumber penyakit ya dok ya? Betul. Jadi kan mereka injek, apalagi pupnya juga kecampur di sini. Iya, iya. Satu jadi sumber penyakit. Nah ini ya, burung sini ada 300 ekor gitu, tapi nggak ada bau sama sekali. Iya benar. Ya, Fresh Gitu. banget dan mereka terlihat happy sekali Iya. burung-burungnya. rasa ya, alhamdulillah. Rasa banget. Itu, Resapannya bagus tuh, nggak ada nyamuk gitu. ya ini nggak ada nyamuk. Jam berapapun sini nggak ada nyamuk, dan juga emang kalau nggak ada nyamuk sih selain nggak ada air menggenang, juga kalau ada nyamuk pun pasti dimakan sama burung. Burungnya ada pemakan nyamuk, ya, pemakan lebah dan lain-lain. Berarti dibersihinnya juga rutin ya? Atau emang dia udah ini sendiri? Enggak, ini kalau ini udah Nggak perlu di kalau masalah air ya udah langsung meresap ke dalam. Ke atas ini deh, ayo saya truk ke sini. Mungkin di atas deh. Irfan kayak gini setiap hari bosan nggak sih? Enggak lah, Nggak pernah bosan ya? karena setiap hari masih ada cerita. Walaupun setiap hari di sini. Oh, Masih selalu ada hal baru cerita, ya? iya ada ini lihat sarang-sarang burung.
Iya, iya. Itu ya mereka bikin sendiri, terus ngelihat mereka meloloh anaknya dan lain-lain. Itu kayak punya anak 300 anak ya. Iya. Jadi setiap anak itu ada. Dan Kang Pio ya bagus, hafal burung ini nggak ada, kan ini juga pasti ada yang saling serang, Ya, yang namanya ya. juga hidup berdampingan gitu. Itu udah hafal. Siapa yang kayak nggak hadir, Ya, absen. terus, betul. Kalau nggak hadir itu pasti dicari dia mati atau gimana gitu. Ini tuh berbicara mengenai kepercayaan. Si burung tuh Berarti dia percaya percaya sama saya ya? sama kita, iya betul. Karena dia tahu manusia nggak nyakitin. Nah kalau di alam itu mereka ya kepercayaan ke kitanya tipis. Karena jauh aja diketepel, ditembak, Ya, ya, apalagi deket gitu. Kalau ada yang sakit ketahuan nggak sih? Tahuan ini. Tahuan ya? Biasanya saya lapor sama dokter, ditanganin, diobatin, di karantina. Kalau Dari perilaku juga, jadi kan saatnya makan itu saatnya kita bisa ngabsen juga tuh. Tapi kalau tiba-tiba nggak hadir itu murung. Sampai hafal ya, 300 ekor ya. apa? Karena setiap hari air pan aja yang jarang. Ya, tahu. Tahu. Sini kok nggak kelihatan kayak gitu. Terus Ada apa? namanya itu maksudnya? Atau jenis ya? kali? Oh, apa gitu, hafal jenis. Namain rumah. Iya. Ada beberapa dikasih nama, tapi ya jenisnya lah. Terus bisa di absen itu pas lagi makan sama pas mau tidur. Karena mereka tuh tidur di tempatnya punya tempat sendiri-sendiri. Jadi kalau udah tempatnya dari situ akan di situ terus. Jadi mereka pun ya hidupnya juga kayak ini, misal yang ini biasa di sini atau di mana sekitar Oh, beberapa titik. ya, Nah, kok ya. di titik-titik tertentu nggak ada, kok kemana ya gitu tuh. Jadi kita tahu tempat nongkrongnya gitu ya. Ya gitu tempat nongkrong. Kok dia biasa nongkrong di sini nggak ada? Oh ternyata lagi Ya seperti gitu. seru dunia, mendalami dunia unggas. Pantesan setiap hari ada aja cerita baru. Ya tadi nanya bos ada bosannya nggak? Enggak. Pasti ada. Pasti ada aja. Kirain kalau misalnya baru pertama dua kali, 3 kali mungkin masih excited. Pas lama-lama mungkin bosan Ini nggak? ya? udah setahun masih Enggak seru ya? dan selalu ada yang baru. Ya. Nah, makin tua itu makin kuning. Kalau jantan, kalau betina udah aja warna kepalanya. Dan ini di tempat yang di aviari ataupun itu tuh mereka sampai mau bikin sarang aja agak jarang ya. Bukan agak jarang lagi Jarang. sebenarnya. Jadi jarang, bahkan mungkin ya kau nyebutin cuma di sini sih nggak enak ya. Takutnya Ini tidak hanya bikin sarang tapi juga sampai bertelur, sampai menetas. Jadi kan Saking nyamannya berarti. nah ya? itu salah satunya adalah mereka harus nyaman dan percaya dengan lingkungan ini. Jadi mereka ya udah Ya, kita bereproduksi gitu. ya, ya. materinya juga ada tersedia ya sekarang ya. Nah materi sarang itu adalah ini kan kayak dari daun apa namanya palem. Ya. Nah itu makanya pohon-pohon di sini tuh nggak asal nanem. Oh, harus Yang jadi bisa ekosistem ya? dimanfaatkan buahnya, dimanfaatkan daunnya, rantingnya gitu. Jadi ekosistem. Ya, ini kayak ini kan kita nyebutnya hutan salam. Ini salam, semua salam itu buahnya mereka suka banget gitu. Katanya ada yang dilepas juga ya? Ya, ujung-ujungnya ini kita lepasin di alam hasil dari. Oh, Jadi kita ke gunung mana, ke hutan mana sesuai dengan tempat habitat mereka terus kita lepasin. nggak sayang ya? Tujuannya gitu Emang itu goalsnya ya? Iya, goalsnya itu restock ke alam. Gitu. Dengan udah kasih ring di hakim situ bahagia banget. Oh, Jadi yang lahir di sini pasti kasih ring karena kita harus mendata kan. Anaknya, ibunya semana, bapaknya mana, anaknya ini dan lain-lain. Ya itu kayak ngelepas anak hidup mandiri, deg-degan banget. tapi udah usia tertentu kan? Nggak Usia tertentu. dari- Nah ini makanya ini tuh kan kayak latihan mereka hidup di alam kan. Kalau mereka tinggal di sangkar tuh kan Ya. makanan, minuman, mandi, air semua Disediain. udah disediain. Kalau ini mereka berusaha sendiri. Gitu. Yang penting kita nyiapin aja ekosistemnya gitu ya. Iya Dia betul. Jadi bisa- kan ketika dilepas di alam tuh mereka sudah siap. Mungkin mencari makannya agak susah. Kalau di sini kan makanannya kita sediain. Ya, ya. Dan ada predatornya mungkin kalau di alam ya. Ya betul. Predator utama Iya. itu manusia. Nggak Iya. sadar diri. Iya. Ternyata kita.
Ini bikin pelatihan nggak sih kayak gini-gini? Latihan. Ke orang yang pengen juga Banyak yang datang kayak Ustadz gini banyak banget cari ilmunya, mau bikin aviari. Ya, selain datang mencari ilmu, datang bawa ilmu juga banyak juga. Kita jadi ajang diskusi ya. Jadi ini tuh jadi perpustakaan hidup. ya betul. Gitu. Jadi mereka datang dan juga kan alhamdulillah semuanya terdokumentasi dengan baik di channel di Dakims Aviari. Jadi ya itu cari ilmu ya udah di situ aja udah. Itu waktu-waktu di atas bukan ya? Oh, yang nyamperin ini bukan? Enggak, itu Oh, yang- yang di pohon. Ya. Ya, luak-luak sama mandar. Jadi burung-burung luar itu pada nyamperin sini juga. Iya pengen masuk kasihan. Iya betul. Ada Gue pengen ikutan dong kelas ada kalian. pasangannya di sini kan udah bunyi-bunyi tuh. Dari luar ada Oh, iya. yang belum ketangkep ya? Ada yang lagi ngincer juga kali ya. Iya. Ini suasana pagi, siang, sore, malam beda-beda. Pagi yang paling seru ya. Matahari. pagi heboh. Mereka ya wah pada mereka kan lagi cari makan. Lebih atraktif. Iya. Suara juga lebih penuh kalau pagi. Suara. Berdiri di sini doang ngelihat burung perform udah kayak nonton Perform. konser. Bahasa Iya perform. kan? Kayak nonton konser hidup gitu. Karena kan mereka bernyanyi, mereka atraksi. Iya, betul. Jadi kita kayak nonton konser beneran. Apalagi kalau udah jantan merayu, betina, ada kita nonton tarian-tarian khusus. adegan-adegan romantis lebih daripada drakor ini. Wah, tuh lihat tuh dia makannya gimana tuh. Baik banget. Ambil satu ya. Taruh di tangan Mutia. Mau suapin? Tuh, cuman gitu doang. Habis ya. Habis Dia ya. jenis makannya ya aja jangkrik ya. Ulat, ada ulat kembang, Oh, bukan ulat bulu kan? ada ulat kembang. Ntar mulutnya jontor. Ustadz katanya mau bikin di Bandung. Aku kan punya kawasan pendidikan buat anak-anak putus sekolah. Jadi Terus? mereka diajarin hospitality, event organizer, pokoknya hard skill. Iya. Nah, termasuk farming. Nah, Ya, farming ya. itu kita udah ada kayak grooming kuda, domba, Oh, iya? ayam. Sekolah kita gratis, sekolah SD gratis sama SMK. Tapi belajarnya jadi kayak sociopreneur kayak gitu. Nah, kemarin ngobrol sama Ustadz Felix, aku ada sungai dari Gunung Manglayan kan ada mata air tuh, ngalir sungainya ke tanah kita 9 hektar. Kita bikin aviari yuk. Ya udah ke Irfan aja, udah yang udah lebih keren lagi belajar di sana. Ya udah aku ini. Iya, iya, iya. Bagus nih. Biar anak muda bukan cuma ngaji, tapi Iya. produktif gitu. Iya, 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 iya. Ya. Banyak dari mereka yang udah alhamdulillah udah mandiri, udah kita hire sekarang Ya. secara profesional. Jadi nggak ada yang di hire expert, dididik dulu. Jadi kayak konsep Nihiwatu Foundation. Jadi harus lokal yang jadi orang staff di tempat itu. Iya, 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 iya. Kita bikin kayak semacam resort, tapi namanya bukan resort. Namanya pesan_tren pakai D. Biar anak-anak muda itu ngambil tren di situ. Pesantren. Pesantren. Sebenarnya bukan pesantren, bukan mondok. Tempat orang nongkrong aja. Kan dakwah aku sejak awal bikin tren kan, tren hijrah. Iya. Tapi yang namanya tren itu nggak boleh kita apa istilahnya ya, diyayasankan, harus milik publik. Udah hijrah mah biarin aja siapapun yang mau hijrah. Iya, 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 iya. Jadi nggak di monetize sendiri atau apa gitu, Ya, nggak ya, ya. eksklusif jadinya. Nah mereka lagi belajar tentang farming, permaculture kayak gitu-gitu supaya bisa sharing juga living experience ke yang datang ke sana. Ya, Jadi ya. kita nggak bikin staycation buat orang nginep, tapi bikin activity living experience biar mereka punya habit baru, pulang-pulang jadi urban Ya, farmer. itu betul. Jadi pulang-pulang mereka, oh gini ya cara mengolah sampah. Kita harus milah sampah minimal 2 deh, yang organik dan Ya, anorganik. minimal. Nah dapat spiritnya pas lagi acara di situ, kayak forest Iya, camp iya, atau apa. iya, iya, betul. Nah, kalau dari aviari itu alhamdulillah sih efeknya orang-orang jadi ngejaga alam tanpa Betul. kita sadari. Jadi Campaign-nya ke sana ya. betul. Jadi nggak asal tebang pohon, Benar. nggak asal tembak burung. Ya. Jadi mereka harus merasakan bikin aviari sendiri di depan rumah dengan menanam pohon. Pasti burung-burung akan datang itu di depan kantornya. Baru tadi aku lihat burung-burung punai gitu-gitu banyak ya. Ya itu Jadi jadi kalau mau menikmati burung jangan disangkar kecil ya, tapi sediakan aja tempat habitat dia ya. kalau kita ngomongnya kalau ada hijau pasti ada kicau. Ya, Jadi kalau ada hijau pohon pasti ada burung-burung akan datang sana. itu Gitu. cara menikmati datangnya burung. Ya, jadi ya kalau dulu kan
bukan dulu sih, sampai sekarang kalau di depan rumah ada pohon terus ada burung berkicau tuh bawaannya pengen nimpuk, pengen itu buat apa sih? Pengen diketapel, Ambil dagingnya juga cuma dikit gitu Iya. kan, ya gitu. usil aja. Iya, masih mending kok abis itu dipelihara gitu. Tapi banyak yang cuma iseng-isengan doang, ya udah biarin aja gitu masing-masing. Tapi ngasih kebahagiaan juga gitu. Yang ada justru harusnya di pohon tuh disediain makanan Betul. buat mereka bersedekah makanan ke hewan-hewan gitu. Jadi kalau di negara mana sih Sat? Di Turki ya yang jalanannya tuh sengaja dibikin lubang-lubang supaya Burungnya. ada genangan air untuk burung-burung minum gitu. Kalau di kita hebatnya tanpa dibikin lubang sudah berlubang sendiri kan jalannya. Tapi bukan buat burung ya. Bukan buat burung iya. Oke guys, itu tadi Kelihatan, bincang-bincang kita, perjalanan kita udah keliling apiari, udah tur apiari, jadi udah mendapat banyak pelajaran banget di sini. Ya, makasih banyak nih Kang Pio, Dokter Roy yang udah nemenin kita belajar di aviari. Ini tempatnya keren banget. Tadi saya ngebahasainnya apa? Kita tuh kalau misalnya pengen nonton konser yang gratis dan konsernya itu selalu beda-beda lagu, beda album. Cobalah nikmati konser alam. Konser alam itu kayak gini. Kita berdiri di sini pagi terutama ya. Mereka bakal perform dengan nyanyian mereka masing-masing, dengan atraksi masing-masing. Bukan hanya konser, juga ada kayak semacam drama, ada teaternya, karena mereka juga ada keluarganya ya. Betul. Jadi ada konflik kadang-kadang, ada yang konflik karena cewek, ada yang konflik karena betina itu. Iya. Semua itu tersuguhkan di depan kita secara gratis dan setiap hari itu beda-beda karena alam yang udah menyediakan itu buat kita. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton konser gratis dan performance-nya dari alam, kalau tagline-nya atau spiritnya dari aviari The Hakim ini adalah ada hijau, Ada kicau. Jadi yuk kita hijaukan bumi kita, hijaukan sekeliling kita. Insya Allah kita akan bisa menikmati konser alam. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.